Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maesa yang akan melanjutkan membedah sebuah buku tentang kisah istri Rasulullah SAW. Dan kisah yang akan diceritakan kali ini adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Sadiyah, kunyahnya Ummul Hakam. Bapaknya Jahsy bin Tabab bin Yaman bin Syabrah bin Murrah bin Kasib bin Asad bin Huzair. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah. Zainab termasuk barisan pertama yang masuk Islam dan dia ikut bergabung hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Awalnya bernama Burrah, kemudian Rasulullah merubah namanya menjadi Zainab. Saudara-saudaranya adalah Abdullah bin Jahsy, Ubaidillah bin Jahsy, dan Hamnah binti Jahsy. Abdullah bin Jahsy dan Abu Ahmad bin Jahsy termasuk sahabat. Abdullah bin Jahsy ikut hijrah ke Madinah dan syahid di perang Uhud. Sedangkan Ubaidillah bin Jahsy diceritakan sebelumnya bahwa dia murtad di negeri Habasyah. Lalu saudarinya Hamnah binti Jahsy juga seorang sahabat. Wanita dalam kajian fikih, dia dikenal sebagai wanita yang terkena istihadah. Hamnah binti Jahsy yang meriwayatkan hadis tentang beribadah kepada perempuan yang mengalami darah istihadah atau darah penyakit yang keluar setelah masa haid. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah asalnya seorang budak yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dihadiahkan ke Rasulullah dan beliau memerdekakannya. Ketika Rasul diangkat sebagai nabi, Zaid termasuk barisan pertama yang menerima keislaman beliau. Zaid mendapatkan kemuliaan karena hanya dialah yang namanya disebut dengan jelas dalam Al-Quran dalam kisah perceraiannya dengan Zainab binti Jahsy. Selain masih muda dan semangat, Zaid dikenal pula dengan ilmu dan akhlaknya, sehingga Rasul sangat menyayanginya. Karenanya dia dikenal sebagai Hibbu Rasulillah atau kesayangan Rasulullah. Bahkan pada awalnya masyarakat kala itu menisbatkan nasab Zaid kepada Rasulullah sehingga dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Hingga akhirnya turun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah bukanlah bapak dari salah seorang sahabatnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Setelah ayat itu turun, maka tidak boleh lagi memanggilnya Zaid bin Muhammad. Sejak saat itu namanya dipanggil dengan sebutan Zaid bin Harithah. Setelah usianya telah dianggap matang, Rasulullah bermaksud mengawinkan Zaid dengan sepupunya, yaitu Zainab binti Jahsy. Dalam hal ini Rasulullah menginginkan adanya perubahan cara pandang masyarakat Arab kala itu yang melihat derajat dan keutamaan seseorang berdasarkan suku atau ras. Padahal dalam Islam kemuliaan seseorang dari sisi Allah Ta'ala adalah berdasarkan takwa. Ketika rencana tersebut diutarakan kepada Zainab, awalnya dia keberatan. Berulang kali Rasulullah memintanya agar menikah dengan Zaid, hingga akhirnya turun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Maka sebagai wanita mukminah yang taat, tidak ada jalan lain baginya kecuali tunduk kepada keputusan yang telah ditetapkan Rasulullah kepadanya, sehingga terlaksanalah pernikahan yang membawa misi dan tujuan mulia tersebut. Berbeda dengan Zaid yang berasal dari kalangan budak, sementara Zainab berasal dari kalangan bangsawan. Ayahnya sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Rupanya pernikahan Zaid dan Zainab tidak bertahan lama. Perbedaan latar belakang yang terlalu besar antara sepasang suami istri tersebut sangat sulit menyatukan mereka dalam hidup rumah tangga yang harmonis dan saling memahami. Hingga sedikit demi sedikit perselisihan muncul dan akhirnya membesar tak terbendung. Zaid segera memahami permasalahannya. Lalu dia mendatangi kepada Rasulullah minta izin untuk menceraikan istrinya. Mulanya Rasulullah tidak mengizinkannya dan bahkan memerintahkannya untuk terus mempertahankannya sebagai istri.
Akan tetapi Zaid terus mendesak dan meminta kepada Rasulullah untuk mengizinkan menceraikan istrinya, bukan karena sang istri orang yang tidak baik, tetapi karena perbedaan latar belakang itulah yang membuatnya merasa tidak dapat mempertahankan hidup rumah tangga. Akhirnya Rasulullah memenuhi permintaannya, maka resmilah Zaid menceraikan istrinya Zainab. Berikutnya, jadilah Zainab sebagai mantan istri anak angkatnya sendiri. Disinilah muncul perkara baru yang harus dihadapi Rasulullah sebagai pembawa ajaran Allah Ta'ala. Sebenarnya, atas petunjuk Allah Ta'ala, Rasulullah telah diberitahu olehnya bahwa di kemudian hari dia akan menjadi suami Zainab binti Jahsy. Namun beliau menyembunyikannya karena beliau merasa malu kepada kaumnya kalau beliau nantinya akan menikahi wanita yang dahulunya adalah istri anak angkatnya. Karena kepercayaan yang dipegang saat itu dilarang menikahi mantan istri anak angkat. Karena itu ketika Zaid minta izin untuk menceraikan istrinya, perkara tersebut masih beliau simpan dalam hatinya. Dan bahkan beliau memerintahkan Zaid untuk mempertahankan Zainab sebagai istrinya. Dan Allah berfirman, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Ayat ini merupakan teguran dari Allah agar tidak malu untuk menjalankan perintah dan hukum Allah, meskipun mendapatkan kecaman dan ejekan di tengah masyarakat. Ayat ini juga sekaligus menampakkan apa yang tersimpan dalam hati Rasulullah karena rasa malunya tersebut. Yang Allah kehendaki dari hal ini adalah menggugurkan salah satu ajaran keliru dalam masyarakat Arab, yaitu larangan mengawini mantan istri anak angkat. Zaid resmi menceraikan istrinya. Lalu setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah memerintahkan Zaid untuk mendatangi Zainab dan menyampaikan kehendak Rasulullah untuk menikahinya. Zaid pun berangkat menuju rumah Zainab. Setelah melihatnya, Zaid merasa malu, lalu dia berdiri membelakangi pintu rumahnya seraya berkata, "Wahai Zainab, Rasul telah mengutusku untuk menyebutmu hendak menikahimu." Zainab menjawab, "Aku tidak jawab apa-apa sebelum mendapatkan petunjuk dari Tuhanku Azza wa Jalla." Kemudian Allah menurunkan ayatnya yang artinya, maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Setelah turun ayat tersebut, Rasulullah langsung masuk ke rumah Zainab untuk menemuinya tanpa izin lagi. Pertanda mereka telah sah menjadi suami istri berdasarkan ketetapan ayat tersebut. Hadis riwayat Muslim 1428. Maka pernikahan Rasulullah dengan Zainab terjadi tanpa wali, mahar, akad, dan saksi manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi kebanggaan tersendiri bagi Zainab binti Jahsy dibanding istri-istri yang lain, karena pernikahannya langsung diresmikan oleh Allah Ta'ala dari atas 7 lapis langit. Ada riwayat mengatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulqaidah tahun ke-5 Hijriah. Zainab kala itu berusia 35 tahun. Ada pula yang mengatakan usianya saat itu 34 tahun. Saat pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy terjadi sebuah peristiwa yang membuktikan kenabian beliau, yaitu makanan yang sedikit namun barokah, karena dapat mengenyangkan orang dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian diturunkannya ayat tentang hijab. Zainab sangat khusyuk, wara, dan zuhud dalam beribadah, hati-hati dalam perkara yang samar, meninggalkan perkara yang berlebih dalam urusan dunia. Di antara bentuk zuhudnya adalah bahwa dia bekerja melakukan keterampilan tangan, menyamak, menjahit, dan bersedekah. Dia pun dikenal dengan kedermawanan dan suka menolong. Rasulullah bersabda, yang paling cepat menyusulku di antara kalian istri-istri Nabi adalah yang paling panjang tangannya. Panjang tangan di sini bukan dari fisik. Ternyata yang paling panjang tangannya adalah Zainab binti Jahsy, karena dia berusaha dengan tangannya lalu bersedekah. Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah yang cepat wafat menyusul beliau 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Tepatnya pada tahun 20 Hijriah saat Umar bin Khattab menjadi khalifah saat itu, usianya 50 tahun. Pada saat kematiannya, Umar bin Khattab memerintahkan untuk membuatkan keranda bagi mayat.
sehingga dia dikenal sebagai wanita pertama kali yang dibuatkan keranda saat wafat. Semoga Allah merahmatinya dan menjadikan surga tempat kembalinya. Amin ya robbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas semua kekurangan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.